Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka pada saat kesempatan kali ini. Baik, langsung saja akan Ibu sampaikan materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang akhlak mahmudah. Akhlak itu adalah perilaku yang tertanam di dalam diri seseorang. Itu ada pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang baik, dan sebaliknya akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang buruk. Di antara akhlak-akhlak itu ada yang kita bahas pada kesempatan ini hanya 3. Yang pertama adalah kita mempunyai akhlak atau sifat ya, ikhlas, kemudian kita mempunyai sifat sabar, kemudian kita mempunyai sifat pemaaf. Semoga ketiga sifat ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai suatu teori, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekannya sedikit demi sedikit. Yang kita tahu, yang kita pahami bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah yang kita akan bahas tentang ikhlas. Ya, apa sih ikhlas itu? Kalau dilihat dari pengertiannya, ikhlas adalah melakukan pekerjaan ataupun ibadah hanya semata-mata karena mencari ridha Allah. Sebaliknya, lawan dari ikhlas itu adalah riya. Apa itu riya? Melakukan sesuatu amal perbuatan ataupun ibadah karena mencari penghargaan dan pengakuan dari manusia. Ya, yang Allah anjurkan adalah kita mempunyai sifat ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita hanya menggantungkan, meniatkan hanya satu, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah saja. Ya, seandainya nanti mendapatkan pujian dari manusia atau mendapatkan pengakuan dari manusia, itu hanya bonus saja. Ya, jadi di dalam agama, di dalam Islam mengajarkan bahwa kita senantiasa dalam melakukan pekerjaan apapun, dalam melakukan ibadah, betul-betul kita niatkan hanya semata-mata mencari ridho Allah saja. Ya. Apakah sulit? Tentu sulit. Ya, ini harus melalui pemahaman, harus melalui pelatihan, pelan-pelan, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin melakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ya, contoh misalkan dalam hal belajar. Ya, dalam hal belajar, ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan ya dalam pemahaman, dalam mengerti, dalam keberkahan ilmunya, sehingga hal-hal yang mungkin kita tidak duga, mungkin kita akan memperolehnya kalau kita betul-betul segala sesuatu kita tautkan, kita sandarkan hanya karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena manusia, ataupun bukan karena yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai ikhlas yang kita lakukan sedikit demi sedikit, segala sesuatunya kita lakukan dengan ikhlas. Ayat ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa khlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minin ajran 'azima. Shadaqallahul azim, yang artinya
kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 146, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang ikhlas ya dalam melaksanakan agama-agama kita, insya Allah nanti akan Allah berikan pahala yang besar ya. Tentunya pahala yang besar ini pada yaumil akhir, pada ujungnya kita akan mendapatkan hadiah dari Allah itu surganya Allah yang tidak ada nilainya ya, yang tidak mungkin kita bisa menilainya. Bagaimana nikmatnya surga, sehingga itulah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Berikutnya, ada sifat sabar. Ya, apa itu sabar? Sabar adalah sesuatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itu sabar. Kemudian sabar juga merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang memilikinya. Jadi orang sabar itu bukan berarti orang yang lemah. Orang yang sabar itu berarti orang yang kalah. Tetapi orang yang sabar itu justru orang yang kuat. Ya, kenapa kuat? Karena dia bisa mengalahkan emosinya, bisa mengalahkan nafsunya, ya, sehingga eh, kekokohan jiwanya itu akan terlihat dari orang-orang yang memiliki sifat sabar. Ya, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi seandainya ketika dalam belajar sekali membaca mungkin belum paham, itu ada ujiannya yaitu ujian sabar. Ketika kita mengulang lagi, belum paham juga, kita ulang lagi, insya Allah suatu saat akan ada kemudahan, ya, akan kita paham. Itulah manfaat sabar. Sabar itu tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah putus asa. Dia selalu mempunyai itikat yang kuat untuk berusaha terus dan terus. Itulah orang-orang yang sabar. Dan orang sabar ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 akan disertai. Allah akan menemani, ya. Jadi orang-orang yang ketika melakukan segala sesuatunya dengan meminta pertolongan Allah melalui sholat dan sabar, insya Allah Allah akan menemaninya dalam segala hal apapun, gitu ya. Berikutnya ada macam-macam sabar. Yang Ibu jelaskan di sini ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat, yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ya, contoh kita menjalankan agama, misalkan hal sholat saja. Ketika kita menjalani sholat 5 waktu, itu adalah sabar dalam ketaatan. Bagaimana kita harus menyampingkan hal-hal yang di luar kepentingan untuk melaksanakan sholat, itulah nilai sabar, ya, sabar dalam ketaatan. Ketika kita menjalankan puasa, bagaimana menjalani puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sementara di saat waktu-waktu itu ada godaan-godaan yang mungkin banyak kepada kita, dan kita menjalaninya dengan sabar, itulah namanya sabar dalam ketaatan. Ya. Kemudian atau lagi misalkan kita belajar, ya, bagaimana kita menyampingkan bermain. Kita betul-betul taat untuk mencari ilmu.
Ya, itu contoh juga dalam sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, ada namanya sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjauhi maksiat. Ya, ketika ada hal-hal yang tidak baik kita berusaha menjauhi, ya, dan kita sabar, ya, untuk menjauhinya. Itulah orang yang mempunyai nilai sabar. Atau sabar ketika ditimpa musibah. Namanya manusia, Allah akan mengujinya dengan berbagai macam-macam. Untuk menguji manusia apakah keimanannya semakin bertambah, atau bahkan mungkin sebaliknya akan berkurang. Ya, ketika kita ditimpa musibah, apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin jauh terhadap Allah? Ya, ketika ditimpa musibah itu bisa saja musibah, contohnya mungkin dengan penyakit, ya, dengan keluarga, dengan bencana. Itu adalah contoh-contoh ujian yang Allah berikan kepada kita, tetapi apakah kita menyikapinya dengan sabar ataukah mungkin dengan mengeluh? Itu ya, jadi macam-macam sabar itu di dalam diri kita itu mungkin dibagi secara garis besar menjadi 3. Ya, mudah-mudahan kita sabar ketika selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menjauhi maksiat-maksiat di depan mata kita. Kemudian kita juga sabar, Allah berikan kesabaran ketika kita diberikan musibah. Berikutnya, sifat yang baik itu adalah pemaaf, ya. Sifat yang ketiga adalah pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci ataupun untuk membalasnya, ya. Jadi pemaaf itu melepaskan semua kesalahan orang lain yang mengganjal di dalam diri kita, ya. Diminta atau tidak diminta. Orang meminta maaf kepada kita memberi maaf, atau orang tidak meminta kepada kita ada kesalahan orang lain kita memaafkan, itulah pemaaf, ya. Kemudian ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yung alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi ketika kita mempunyai harta, diinfakkan secara ikhlas kepada orang lain, baik ketika kita susah maupun ketika kita lapang, ya. Kemudian kita juga bisa menahan amarah ketika ada orang-orang yang mungkin membuat kita marah, dan kita sekaligus juga memberi maaf kepada orang yang mungkin telah menyakiti kita, menganiaya kita, menzalimi kita, dan Allah justru orang-orang yang seperti inilah yang Allah betul-betul sukai, dan Allah betul-betul menyenangi orang-orang yang berbuat baik seperti ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu belajar, selalu meningkatkan diri menjadi orang yang lebih baik, ya. Dengan ketiga sifat ini kita latih diri kita selalu menjadi orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang suka memberi maaf, ya. Carilah segala sesuatu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menaungi kita, membersamai kita, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hidup di dunia bermanfaat, dan mudah-mudahan di akhirat nanti insya Allah mendapatkan balasan-balasan yang tidak mungkin kita duga-duga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.